Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bersama teman saya Muhammad Renaldi dan saya Fardologi Syarbini. Tentunya akan menjelaskan Tupro 2 kami ya. Di sini reasoning, fuzzy logic. Nah, untuk yang pertama, di sini ada pendefinisian pertama dari Pandas, Matplotlib, dan juga NumPy, yaitu sebagai nanti ada penampil untuk data-data ya. Lanjut ke services. Nah, services ini sebenarnya itu codingannya syarat batasan fungsi mengkriteriakan service dan price termasuk kategori mana. Jadi bad punya kategori sendiri, medium punya kategori sendiri, good juga punya range sendiri. Dan price di sini harga terbagi atas cheap, medium, dan expensive. Yang masing-masing juga punya ketentuan sendiri ya. Lanjut ke linguistic definition, ya sebenarnya ini mengolah batasan fungsi service dan price. Jadi sebenarnya balik lagi kalau misalkan fuzzy punya angka pengkaburan itu sebenarnya cuma di 0 dan 1. Nah, ini makanya batasannya harus di angka segitu gitu. Dan juga nanti dia ada definisi-definisi untuk grafnya misalkan. Lanjut ke services falsification. Nah, falsification ini menentukan nilai service. Jadi, misal ada nilai 20 atau 25 atau berapa, nah itu nanti masuk ke kategori mana gitu. Misalkan yang bad ini setidaknya nilainya 25 atau bahkan kurang dari 25 gitu. Nah, yang mid sendiri punya nilai mulai dari 50 atau sampai dengan 70 atau kurang dari 70 juga bisa ya. Dan untuk yang good di sini dia punya nilai tinggi sekali 85 ternyata. Nah, nilainya bisa sampai 100 dan ini tentu bagus. Kalau misalkan good dari 85 ke 100 ya. Lalu prices justification. Nah, ini sendiri gunanya untuk menentukan si nilainya ya, nilai dari price itu sendiri gitu. Misalkan kan selalu punya angka berapa. Misalkan nilai 3, returnnya berapa, nilai 4 itu returnnya berapa, dan kalau else if itu selain nilai-nilai yang itu kembali ke returnnya berapa. Nah, ya sendiri itu sama ya kayak tadi, punya kategori ada mid, ada expensive, ada juga yang bad, ada yang kurang baik lah. Nah, itu. Terus sekarang adalah untuk mengembalikan hasil falsification yang di atas. Jadi misalkan udah ada nih angkanya, nilainya. Nah, itu harus dikembalikan sebagai hasil falsification. Jadi ini pendefinisian ya. Misalkan angka tadi itu masuk ke mana? Bad, mid, atau good. Prices juga sama, dia punya cheap, medium, dan expensive. Lanjut ke inference. Inference sendiri ini yang pertama bisa mengambil nilai secara minimum ya. Di sini pakai nilai append min karena kita ngambil minimum, dan nanti akan ada di bawah itu akan ada yang max, di mana mengambil nilai maksimum berarti menggunakan inference append max untuk mengambil nilai max. Dan untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Reynaldi. Ya, sekarang di sini ada yang namanya diffusification using Sugeno method, yaitu kita menggunakan metode diffusification. Fungsi ini yaitu tujuannya untuk menghitung berapa nilai defusifikasi dari data bengkel yang ada. Di sini ada fungsi yang diberi nama Sugeno diffuse dan Sugeno graph. Nah, dari graph itu
ada dua data graph-nya, yaitu service dan PRC, yang dimana PRC itu yaitu price. Nah, dari data graph ini ada yang merah itu bad, dan hijau medium, dan yang biru adalah good. Sama juga seperti price, dimana yang merah graph yang merah itu adalah cheap, yang hijau itu adalah medium, dan yang biru itu adalah expensive. Nah, ini adalah data dari Excel bengkel, bengkel Excel dari data bengkel, yang dimana ada 100 data. Nah, selanjutnya ada juga function ini program ini untuk mengkonversi nilai pada Excel menjadi array sehingga bisa diolah. Yang dimana saat data ini sudah diolah, nanti ada penyortingan kembali saat data udah diolah dengan codingan seperti ini. Dan di sini juga kita mengadakan untuk mengambil 10 data teratas. Mengambil data teratas, dan selanjutnya lagi akan dimasukkan datanya ke dalam Excel. Yang dimana untuk membaca daftar Excel top 10 bengkel dari data teratas di sini sudah bisa dikeluarkan di sini. Nah, yang terakhir ini adalah Sugenograph untuk mengetahui ada bengkel yang berapa jumlah data bengkel buruk, bengkel cukup, dan bengkel terbaik. Mungkin sekian saja penjelasan dari kita. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.